Shalom adik-adik, selamat pagi. Apa kabar semuanya? Pasti semuanya dalam keadaan baik-baik aja ya. Sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, kita mau sama-sama berdoa dulu yuk. Sama-sama kita lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari yang baru. Kalau sebentar kami mau memulai ibadah kami hari ini Tuhan berkati, berikan semangat buat kami untuk memuji nama-Mu, dan juga biar kami bisa tenang dan mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada, di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkau Yesusku. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang, Yesus besertaku. Di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada, di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkau Yesusku. Di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada, di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkau Yesusku. Karena Engkau Yesusku, karena Engkau Yesusku. Adik-adik, kita makin semangat nyanyinya ya. Kali ini kita mau sama-sama teriak bareng-bareng dan kita nyanyi lebih keras lagi, oke? Dan kita jarangnya tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Teriak bareng-bareng. Yesus pokok, Yesus pokok, dan kita
caranya. Tinggallah di dalamnya, oh oh, tinggallah di dalamnya, oh oh, tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cintakan. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cintakan. Tinggallah di dalamnya, oh oh, tinggallah di dalamnya, oh oh, tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cintakan. Yesus cinta semua. Yesus, Yesus cintaku, ku cintakan. Tinggallah di dalamnya, oh oh, tinggallah di dalamnya, oh oh, tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Kita sama-sama mau nyanyikan lagu ini dengan penuh ucapan syukur. Mama papa juga ikut nyanyi ya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Hey friends, before learning about the Word of God, let's pray first. Jesus Christ, now we want to learn more about you and your story and everything. Please bless each one of us. In Jesus' name we pray, amen. Shalom adik-adik. Wah, apa kabarnya nih hari ini? Pasti semuanya semangat-semangat kan? Nah, apalagi kita sekarang ini udah masuk ke tahun 2021. Jadi kita juga harus menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Sebelum itu, kita mau dengerin firman Tuhan nih. Jadi yuk sama-sama kita mau lipat tangan kita mau duduk yang manis, dan kita mau saksikan video berikut ini. Naaman, Panglima Raja Aram,
adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, seorang pahlawan tentara, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu sakit kusta. Seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, "Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya." Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, "Begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu." Maka jawab Raja Aram, "Baik, pergilah, dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel." Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 shikal emas dan 10 potong pakaian. Segera sesudah didengar Elisa, abdi Allah itu, dikirimnyalah pesan kepada raja, "Biarlah ia datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel." Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya, mengatakan, "Pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir." Naaman dengan gusar sambil berkata, Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, "Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu, 'Mandilah, dan engkau akan menjadi tahir.'" Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu, terimalah kiranya suatu pemberian dari hamba-Mu ini. Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa. Pergilah dengan selamat." Dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak. Akhirnya berkatalah Naaman, Jikalau demikian, hamba-Mu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada Allah lain, kecuali kepada Tuhan. Nah, adik-adik, dari video Naaman tadi kita bisa melihat bahwa mujizat Tuhan itu selalu nyata untuk kita semua. Tapi di balik mujizat yang terjadi, kita bisa belajar 3 hal dari seorang Naaman. Yang pertama adalah Naaman mau mendengarkan pendapat orang lain. Tertulis dalam dalam Alkitab 2 Raja-Raja 5 ayat yang ketiga, berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, "Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi akan menyembuhkan dia dari penyakitnya." Nah, meskipun yang berbicara adalah seorang gadis tawanan, tapi Naaman ini mendengarkan pendapat tersebut, dan pergilah ia menemui nabi di Samaria tersebut. Nah, berhubungan dengan poin kedua, yaitu berani melangkah. Selain mendengarkan pendapat gadis tersebut, Naaman juga berani melangkah, berani mengambil keputusan untuk menemui nabi di Samaria tersebut. Jadi ingat ya adik, selain kita
mendengarkan, kita juga harus berani mengambil keputusan. Yang ketiga adalah taat. Setelah bertemu Nabi di Samaria tersebut, Nabi Elisa, Naaman ini disuruh melakukan sesuatu, yaitu memendamkan diri 7 kali di sungai Yordan. Tertulis dalam kitab 2 Raja-Raja 5 ayat yang ke-14, maka turunlah ia memendamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Nah, dari sini kita bisa belajar bahwa Naaman ini mendengarkan perintahnya Nabi Elisa untuk memendamkan diri 7 kali di sungai Yordan. Makanya Naaman ini bisa sembuh. Jadi kita harus ingat 3 poin ini adik-adik. Yang pertama adalah mendengarkan pendapat orang lain. Yang kedua adalah berani melangkah atau mengambil keputusan. Dan yang ketiga adalah taat. Oke adik-adik, sekian firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, sebelum kita menyudahi sekolah minggu pada hari ini, yuk kita sama-sama mau bersatu di dalam doa. Kita mau lipat tangan kita dan tutup mata kita. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati kami ya Tuhan. Biarlah firman yang telah kami dengar dapat menjadi rema dalam kehidupan kami ya Tuhan. Biarlah firman itu tertanam dalam hati kami dan dapat kami laksanakan ya Tuhan. Biarlah kami ya Tuhan menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang mau mendengarkan pendapat orang lain, dan juga anak-anak yang berani untuk melangkah ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam tangan-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, selamat hari Minggu, happy Sunday, Tuhan memberkati.